Makanya kalau jujur ya dijawab memang capek Mm-mm. karena udah diniati lillahi ta'ala. Ada kesan tersendiri kalau di rumah itu jenuh. Kalau sampai sekolahan jenuh itu terasa hilang Mm-mm. karena melihat keadaan anak-anak yang lucu-lucu, yang menggemaskan. Dia pun bersalah pun tidak merasa bersalah. Itu yang suatu hiburan tersendiri buat aku pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Miftahul Ulum TV di segmen Ruang Cerita Kita. Bersama saya Anggun Kusuma, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Beliau adalah Ibu Mursyidah. Nah, beliau ini seorang guru, inspirator, dan pelatih juga nih. Halo Bu Mursyidah. Hai Mbak Anggun. Halo. Ibu gimana nih kabarnya nih Bu? Alhamdulillah masih diberikan Alhamdulillah, kesehatan amin. sampai saat ini. Sangat Amin. bersyukur. Ya, gini nih Bu, sebelum kita lanjut ke selanjutnya nih ya, agar Ya. pendengar kita nih pada kenal sama Ibu, bolehlah ya Ibu perkenalan diri terlebih dahulu nih. Yang perlu dikenalkan apa ya? Kan tadi sudah disebutkan. Apa ya? Nama. Ya. Halo pemirsa, teman-temannya Mbak Anggun. Boleh saya memperkenalkan diri? Nama saya Bu Mursyidah. Kalau di sekolah PAUD panggilannya tidak Bu Guru ya, panggilannya Bunda. Bunda. Ya, Iya. karena mengasuh anak-anak kan kesannya Kayak terkesan dekat sekali Iya. kalau dipanggil Bunda. Kalau dipanggil Bu Guru biasanya terkesan kayak galak, nyantai gitu. Mm-mm. Ya, saya Bunda, panggilannya Bunda Ida kalau di sekolah. Bunda Ida. Iya, Kalau di PAUD ya. iya. Kalau di TPK juga manggilnya seperti yang di PAUD juga. Bunda juga. Ya, kan terbawa dari pagi gitu. Alamat saya Ngaluran. Ngaluran. Masih daerah Demak juga sih, tapi kecamatannya Karanganyar. Karanganyar. Kayak di tengah-tengah gitu Bu. Bisa dibilang gitu sih. Bisa juga. Bu, boleh ceritain nggak sih awal mula Ibu tuh terjun ke dunia pendidikan anak usia dini ke PAUD pertama kali? Pertama kali. Terjun. Mau diceritakan pendek atau panjang ya ini ceritanya? Soalnya tidak ada niat ataupun apa ya, hati nurani itu mau ngajar di sana. Dulunya itu enggak ada. Awal mulanya itu anak kecil, anak saya yang paling kecil ikut pengen sekolah PAUD. Biasanya kan diantar orang tua. Lah kebetulan saya juga ikut ngantar. Keseringan ngantar mungkin kepala sekolahnya itu menilai setiap orang tua wali. Ternyata saya dipilih untuk diikut sertakan mengajar di situ. Tapi ya gimana ya? Ya kayaknya di luar dugaan lah. Karena apa? Tidak ada bekal sama sekali. Apalagi ijazah. Lulusan SD soalnya. Tiba-tiba saja diajak ikut berkecimpung di dunia anak usia dini yang membutuhkan kesabaran yang ekstra, ketulusan, keikhlasan, juga tenaga yang kuat lah. Seperti itu. Awal mulanya sih nolak. Seorang guru itu harus punya ijazah dan berkepribadian yang menonjol lah. Punya kesabaran yang ekstra. Saya bilang begitu sama kepala sekolahnya. Terus beliau bilang, enggak apa-apa, di sini, di usia ini tidak dibutuhkan gelar atau sarjana. Yang dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Terus akhirnya aku juga berpikir, apa aku harus belajar sabar dari sini ya? Itu tujuan pertamanya. Tidak, aku harus ngajar, aku harus jadi seorang guru, itu bukan. Cuma niat di dalam hati itu kepingin belajar ikhlas, kepingin belajar lebih sabar menjadi seorang ibu. Bukan bunda, seorang ibu, karena punya anak juga
butuh kesabaran Kesabaran, juga iya. merawat anak-anak itu kan. Itu terutama. Terus saya izin sama suami. Jawabannya terserah, kalau mampu silahkan. Tapi siji niate lillahi ta'ala. Terus oke, saya bilang sama kepala sekolah, nanti kalau suatu saat dibutuhkan ijazah, saya mundur ya Bu, seperti Iya. itu. Intinya ndak usah bingung soal ijazah. Di sini tidak menjamin kalau seorang yang bergelar bisa mendidik, membimbing, bukan mendidik ya. Ini saling membimbing, saling belajar. Karena anak kecil itu lebih sabar dari orang dewasa. Kesabarannya itu lebih luas yang anak kecil. Iya. Tapi cuma ya gimana kalau soal motorik kasarnya, dia kan cenderung ke apa ya? Menuruti keinginannya sendiri, tidak Iya. mau diatur. Iya. Ya kita ya harus sering-sering mengalah lah. Gimana caranya supaya anak ini bisa berkembang sesuai kemampuannya dan kekuatannya sampai di mana. Dia punya bakat di bidang apa, kita harus memahami. Itu yang paling sulit. Ya juga Bu. Terus nih awal cerita Ibu kalau menjadi guru madrasah nih Bu, gimana nih ceritanya? Ya sama. Itu Sama dua-duanya juga. kan Jadi satu. jadi satu yayasan. Ibu kepalanya ya juga Kepala ibu itu sekolah terus TPQ. ya saya diajak juga. Terus alasan saya kalau di sore di sekolah TPQ itu pertama memang saya tidak punya pengalaman mondok. Nah itu justru dari itu. Terus beliau bilang kan bisa huruf hijaiyah. Kenalkan aja huruf hijaiyah. Bismillah lah niat. Terus seiring berjalannya waktu belajar sambil mengajar. Dengan anak-anak itu ya belajarnya ya sama anak-anak. Kami bukan mengajar, terutama saya tidak mengajar, cuma belajar bersama untuk kedepannya yang lebih bagus. Bu, bedanya ngajar PAUD sama anak TPQ itu ada bedanya nggak sih Bu? Bedanya cuma di waktu. Di waktu aja. Kalau PAUD kan pagi. Ya. Terus pagi itu sampai mulai jam 7 sampai setengah 10. Kalau TPQ mulai jam 2 sampai jam 4. 2 jam. 2 jam aja. Tapi sama gitu. Ngajar anak-anak ya kayak ya anak-anak itu sama. Iya sama. Basicnya anak-anak kan seperti itulah, mudah bergaul. Terus kalau melihat kesannya kalau bundanya itu murah senyum atau bisa ngimbangi, melu dolanan, melu berkecimpung ambil iku anak-anak, dia kan lebih mudah mengenal kita. Cuma itu sih, enggak ada yang bedanya apa ya. Oh, lebih ke agama kalau yang sore kan TPQ. Kalau Ibu capek gak sih Bu kalau pagi ngajar PAUD terus sorenya langsung di TPQ? Rasanya gimana Bu? Kalau itu ya enggak usah ditanya. Kalau jujur ya dijawab memang capek. Karena udah diniati lillahi ta'ala. Ada kesan tersendiri kalau di rumah itu jenuh. Kalau sampai sekolahan jenuh itu terasa hilang. Karena melihat keadaan anak-anak yang lucu-lucu, yang menggemaskan. Dia pun bersalah pun tidak merasa bersalah. Itu yang suatu hiburan tersendiri buat aku pribadi. Ibu pernah berapa lama Ibu ngajar di PAUD nih? Kalau di PAUD mulai tahun 2013. Lama ya Bu ya? Udah lama banget. Iya. Sampai sekarang berarti 12 tahun. 12 tahun. Itu PAUD sama sama TPQ barengan atau beda nih Bu? Duluan yang PAUD. Ya, kalau yang TPQ baru 8 tahun. Tapi lama lah Ibu ya. Kesibukan apa sih Bu selain apa namanya
mengajar PAUD sama TPQ. Ada nggak nih? Nggak ada kesibukan sih. Nggak ada. Cuma ya ikut-ikut sibuk lah biar kelihatan sibuk gitu aja. Katanya kan ibu nih ngelatih nari sama nyanyi. Ya nggak Bu nih? Iya itu kalau akhir tahun kalau ada lomba seperti itu. Ya ndak ngelatih lah, kita belajar bersama-sama. Jangan dibilang ngelatih, kalau ngelatih itu sudah senior, sudah mampu semuanya. Kalau aku kan bukan. Kalau ada perpisahan atau ada acara baru latihan. Baru latihan. Tutornya dulu yang latihan, Baru dilatihkan, diajarkan kepada anak. Ada nggak sih hal lucu apa gitu Bu waktu ngelatih anak-anak? Kadang kalau ada gerakan yang salah, itu anak-anak suka ini yang usia kecil ya. Terus kesannya ki aku salah, aku dunia ya salah. Tarik-tarik. Gitu. Nah, seperti itu. Terus namanya anak ya beda-beda sih ya karakternya. Kadang ada yang sudah fokus, terus digangguin sama temannya, dia marah, langsung gelut. Itu pernah sudah naik panggung juga seperti itu. Loh, naik panggung, terus malah. Tapi acaranya gimana nih Bu? Ya gimana, namanya juga anak kecil, tapi malah lucu. Terkesan lucu kan di atas panggung. Di luar skenario, di luar dugaan. Acara lomba atau pas apa? perpisahan akhir sana seperti itu. Kalau lomba-lomba gitu ada nggak Bu? Ya alhamdulillah kemarin baru ikut lomba kecamatan paduan suara itu yuk. Itu latihan, cuma latihannya kemarin 2 minggu tapi tidak setiap hari, cuma 15 menit kalau di sekolahan. Yang 1 minggu full itu di rumah. 1 minggu full di rumah? Di rumah masing-masing atau gimana? Di rumahku. Oh iya. Setiap sore habis ngajar, habis sekolah, terus latihan, tak kasih waktu. Kalau anak merasa bosan ya, kalau pengen jajan atau mau makan jajan yang disediain silahkan, tapi nanti kembali lagi. Nggak mau jajan Bunda, terus maunya apa? TikTokan yuk. Kadang kan ada anak yang seperti itu kan. Sekarang kan emang dunia digital. Iya, dunia digital. Banyak yang kenal HP. Iya, HP. Kadang Bunda lagu ini loh, lagu ini. Loh Bunda lo nggak pernah TikTokan. Sangger. Tapi diajak Ibu mau nih? Ya mau. Mau bisa. Ya nggak bisa, tetap ya, gimana berusaha lah. Kalau tidak diturutin mungkin dianya kecewa lah. Bunda Redija gak gelem. Besoknya kalau disuruh latihan otomatis kan lah ndek ngire. Nggak mau kok. Gantian mungkin aja kan ada sih anak yang karakternya seperti itu. Tuh kalau TikTok kan langsung hafal gitu Bu. Yang anak kecil itu paham semua lagu. Tapi kalau nari atau nyanyi gitu Bu, ada nggak sih kalau gampang nangkep itu apa ya? Gerakan-gerakan seperti itu. Itu sih sering diulang-ulang. Kalau 1 hari cuma latihan 1 sampai 3 kali tidak bisa. Nggak bisa. Butuh sampai berapa? Kalau nari itu yo sampai 7 kali. Kan jari nak ganjil itu lebih mudah untuk menghafal. Butuh sampai beberapa minggu atau 1 bulan nggak sih Bu? Kalau nari lebih banyak waktunya. Nggak sampai 1 bulan sih, cuma paling 20 hari sudah hafal. Tapi ya banyak kendala. Butuh tenaga ekstra. Kalau nari. Kalau nyanyi mudah. Biasanya kalau nyanyi lagunya itu tak share lewat grup. Tak kasih grup-grup seperti itu kan. Anak kecil itu Bu? Orang tuanya kan. Orang tua. Ya. Mohon bantuannya untuk dilatih Ananda lagu ini ya. Besok kalau di sekolahan kita nyanyi bersama. Malam di-share dulu ke orang tua. Lewat grup terus. Nggih Bunda, balas seperti itu. Cuma ya udah antusias sih orang tua. Semangat. Gimana sih Bu caranya anak-anak kalau latihan tuh nggak gampang bosan? Pertama ditanya dulu.
ini nanti mau latihan berapa kali? 3 kali Bunda, seumpama bilangnya gitu kan. 1 kali istirahat, kita kasih tepuk-tepuk biar dia suka. Terus biasanya kan kalau mau naik panggung itu dikasih lagu atau apa untuk mengiringi jalannya. Milih lagu tersendiri dia. Bunda, tiktokan dulu ya, anakmu nggak panggung. Kok tiktokan? Iya, diiringi musik seperti itu. Terus tak kasih pilihan, mau milih lagu seperti apa. Karena ini TPQ, lagunya ya bernadakan Islami. Iya. Kasih tepuk-tepuk tapi yang pakai bahasa Arab. Terus nadom atau apa, seperti itu. Ya alhamdulillah, anak kecil belum pernah ikut belajar alfiyah atau nadom ala-ala. Tapi kalau diiringi dengan musik itu, dia bisa ternyata. Bisa Bu, Bisa anak TPQ. menirukan. Masya Allah. Kan saking keseringan didengar, Heeh. terus nek malam mau tidur, aku minta bantuan sama orang tua. Diperdengarkan lagu ini sebelum tidur. Gampang nyantol gitu ya Bu. Nggih. Kalau mau tidur dengerin dulu. Dengerin dulu. Biar semangat. Ada gak sih Bu, kalau latihan tuh ada anak yang awalnya tuh malu-malu terus akhirnya tuh pede? Ya ada. Ada. Untuk yang pertama kali kan dia tampil, pasti malu. Nggak bisa Bunda, aku takut. Nggak usah takut. Kan mau jadi orang sukses, mau pintar ndak, mau piala ndak. Kalau anak kecil itu kasih bintang. Nanti tak kasih bintang, stempel bintang itu kan. Itu paling seneng, aku dulu juga gitu. Nanti dikasih bintang, mau bintang atau mau mewah? Bintang aja. Berapa? Bintang 3. 3, mintanya 3 karena batasnya sampai 3. Mau dikasih bintang, oke, nanti dikasih bintang. Syaratnya ndak boleh nangis, ndak boleh malu, harus pede ya. Terus banyak yang pede gitu. Iya. Tapi kadang ya ada yang nangis. Kalau nangis berarti dia butuh ibu atau butuh siapa. Kita yang ngalahin sebagai bundanya kan harus dipeluk atau dia apain ditanya. Mau apa Mas? Mau apa Mbak? Seperti itu. Biar dia merasa nyaman lah. Ndak cari ibunya. Tapi kalau lomba itu kadang orang tua tuh nemenin gak sih Bu? Ya ada sih sebagian yang nemenin, tapi tidak semuanya. Cuma yang terlalu khawatir sama anaknya ikut. Tapi ya malah senang kalau orang tua ikut. Ada yang memvideokan, ada yang bantu-bantu seperti itu. Kemarin aja orang tua tak suruh di rumah, khawatir nanti kalau manja kan, kalau ada ibunya kan manja, nangis, nervous, takut sama yang lain gitu. Tak suruh di rumah. Saat naik panggung ternyata ndak bisa dokumentasi. Itu ada salah satu ibu yang delalah ikut ke sana. Lah terus tak panggil, tak bantuin. Kan biasanya anak naik kita di depan sambil menirukan kan biar anak-anak ngelihat kalau ada kesalahan kan biar tidak takut. Seperti itu. Terus akhirnya dapat bantuan dari orang tua. Alhamdulillah banget ya Bu. Alhamdulillah. Pengalaman yang paling berkesan saat anak-anak lomba itu apa menurut Ibu? Ya suatu kebanggaan bisa menampilkan apa yang bisa kita ajarkan itu ditampilkan. Terus anak-anak bisa mengeluarkan bakatnya. Terus pokoknya banyak lah, sangat berkesan. Berarti ternyata ilmu sekecil ini pun bisa diikut sertakan dalam lomba. Bukan masalah pembelajaran sing matematika atau apa. Tidak seperti itu aja. Karena aku ndak di bidangnya lah, otomatis ndak mampu. Ndak tahu juga. Ini katanya kan Ibu ikut rebana ya? Ikut rebana. Kok tahu? Katanya Asapa. Untuk mengisi waktu yang kosong.
daripada di rumah ndak ada temen. Heeh. Kok temenan HP wae kadang cuma nyekrol lah seperti itu terus ikut-ikut Ikut-ikut rebana. Mm-mm. Ibu pertama kali ikut rebana waktu kapan, Ibu? Udah lama juga sih, udah hampir ya 7 tahunan. Lama juga ya, Bu ya? Mm-mm. Itu di kampung atau rebana apa nih, Bu? Sampai sekarang rebanaku itu belum ada namanya. Loh. Kalau mau ngasih nama untuk inspirasi atau apa, aku juga mau dikasih Apa ya? nama. Nggak kepikiran, Bu. Kemarin aja ditampilkan di balai desa dalam rangka kok syukuran 17 Agustus. Ditanya ini rebana dari mana? Dari Ngaluran. Namanya apa? Namanya apa? Apa ya namanya? Bingung kami jawabnya. Intinya dari Ngaluran aja Pak, gabungan ini kolaborasi kan gitu kan. Ibu-ibu itu kan lebih sulit kalau diajar rebana. Kalau anak muda kan gampang. Ibu nih di rebana bagian apa nih, Bu? Aku bagian mantap. Bagian mantap. Kalau aku ya gimana ya? Kalau ada yang kosong pokoknya sanggel lah. Ngisi. Sesuai atau enggak sesuai enggak tahu. Yang penting diisi kalau ada yang diisi kosong. kalau ada kekosongan seperti Jadi itu. semua bisa nih, Bu? Ya enggak semua bisa asli nih. Kemarin aja ada yang menilai, oh ini ternyata ada kurangnya gini, ada kurangnya gini. Masih butuh belajar lagi. Tapi yang diajak belajar itu gimana ya kan orang tua. Waktunya aja itu yang enggak ada. Cuma sebagian ada yang mau. Banyak yang tidak mau sih. Kan sudah sepuh-sepuh. Itu loh udah mbah-mbah kebanyakan. Termasuk aku juga sudah mbah. Udah mbah? Udah punya cucu nih? Sudah. Mbah-mbah ini loh, tapi masih muda loh, Bu. Muda apanya? Kelihatan masih muda gitu. Muda semangatnya. Nah, kalau bisa ya harus seperti itu. Harus semangatnya lebih mana ya? Nah, dibilang muda ya malu lah. Udah tua kok semangatnya muda. Tapi kan pengen muda terus gitu loh, Bu. Enggak lah, udah tua. Sadar diri kalau sudah tua. Ini respon keluarga gimana? Ibu ikut latihan rebana gitu. Respon keluarga terutama suami ya. Itu selalu mendukung apapun yang aku lakukan. Yang penting tidak yang apa ya namanya? Tidak menyimpang dari jalur keagamaan lah. Seperti itu. Yang penting awakmu seneng, ya silahkan. Seperti itu. Pernah gak sih Bu ngalami kesulitan saat membuat grup rebana itu? Ya pernah, pertama kali membuat grup rebana itu door to door. Saya dibantu sama satu orang ibu. Itu ibunya yo santri sini juga. Yuk kita buat grup rebana. Terus galang dana, cari donatur. Alhamdulillah dapat donatur. Ada yang mau belikan alat. Terus setelah dibelikan, aku ke rumah-rumah yang kelihatannya orang ini kayaknya mau senang ya bersolawat seperti itu. Terus tak datengin rumahnya satu persatu. Terus nilainya ya alhamdulillah pertama 7 orang. Yang penting alat mainnya ini ada yang memainkan. Terus lama-kelamaan ada yang minat datang sendiri seperti itu. Terus akhirnya sampai sekarang sudah ada 23 orang. Itu cewek semua, Bu? Ibu-ibu semua. Yang latih itu dari gimana nih, Bu? Yang latih itu dari bapak atau ibu-ibu? Bapak. Yang latih bapak-bapak. Kemarin sempat dilatih dari sini juga sih. Dari Amzu. Ada siapa, Bu? Nah, enggak usah disebut. Yang ahli dalam bidangnya. Oh iya.
Menurut Ibu nih manfaatnya tuh apa tuh manfaatnya tuh apa ikut rebana? Apa ya manfaatnya ya? Ya kita ya bisa ngumpul bareng tapi yang berfaedah. Terus nguri-nguri budaya Jawa. Kan sekarang sudah hampir gimana Hampir- ya, kalau hampir. di desaku itu jarang ibu-ibu yang ikut rebananan seperti itu. Kebanyakan itu anak kecil yang masih ngaji-ngaji di tempat ngaji seperti itu. Irma kalau pemudanya juga sudah jarang, sudah pada kerja. Ini tinggal ibu-ibu ya, satu grup itu. Satu grup itu aja. Mm-mm, Di satu Ngaluran di- tuh satu aja, Bu. Kalau ibu-ibu yang keliling anjang sana, Anjing sana. dari rumah ke rumah seperti itu. Kalau ada orang yang gabung nih, Bu, ada gak sih syaratnya ikut join ke grup rebana ini, ada gak sih syaratnya? Syaratnya ya sehat, yang penting. Yang penting sehat. Sehat jiwa raga. Terus jangan punya niat yang neko-neko lah. Aku tak melu terbangan ben kesane dingeti wong lah cah kae kok sregep. Yo gelem solawatan, gelem terbangan. Siji niate kudune lillahi ta'ala. Terus lillahi ta'ala. Terus apa tadi? Sehat. Sehat. Terutama sehat. Terus yang ketiga dapat izin dari suami. Itu yang terpenting karena ibu-ibu rumah tangga. Itu kalau latihan tuh ada jam-jamnya apa gimana nih, Bu? Ada. Ada. Kalau malam setelah sholat isya latihannya 1 minggu itu 3 kali. Kemarin Hari apa aja nih, Bu? Harinya tidak tentu. Kita lewat grup dulu. Kalau enggak capek, kapan kita latihan? Kalau capek ya diliburkan. Karena kayak sudah tua, sekarang banyak mengidap penyakit lah, asam urat seperti itu. Kan kasihan sih kalau jam istirahat diganggu. Yang penting seminggu 3 kali gitu, Bu. Kemarin, tapi ini kan sibuk bulan Maulud, kebanyakan ngisi di musolanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Ada gak sih, Bu, momen tertentu yang bikin Ibu merasa sangat dihargai oleh warga? Dihargai kok kayak jualan ya dihargai. Dihargai. Pasang label. Pasang label dihargai ya. Iya, dihargai kan dipasang label kan. Oh. Itu pada ada sebuah acara terus dimintain berdoa. Kok kesane kayak wong iso ndonga ngono lho. Padahal kan yo tidak bisa. Tapi karena pengen lah ikhlas wae lillahi ta'ala, sing penting kita doa semampunya, sebisanya. Kan sudah diberi kepercayaan untuk berdoa, berarti yo beliau-beliau menilai kalau aku bisa berdoa. Kan ini juga suatu pelajaran. Setelah itu belajar lagi. Ya karena dari dimintain dulu baru belajar. Ndak kok. Berarti wong kae wis iso, kan belum tentu. Menurut mereka berarti saya ini bisa. Oh kalau gitu ya cobalah sebisanya seperti itu. Biasanya warga sekitar nih mendukung kegiatan Ibu nih dengan cara apa? Kegiatan dalam rebana. Oh, dalam rebana. Ya, kadang ada yang nyediain tempat. Gimana kalau besok main di tempatku, tak sediain tempat, terus nanti dikasih snack lah. Seperti itu. Terus disediain, intinya kami datang membawa alat terus sholawatan di situ. Terus ada lagi yang nyariin tempat, besok tak cariin tempat ya di sini. Seperti itu. Kalau kegiatan PAUD nih, Bu, dari biasanya warga sekitar mendukung kegiatan PAUD
Itu dengan cara apa? PAUD sama TPQ. Kegiatan itu mendukungnya ya dengan cara ya seperti itu juga. Kalau ada acara-acara tertentu, para orang tua itu sangat mudah diajak untuk membantu. Misal ada kegiatan lomba atau akhir usanah, lewat grup butuh bantuan iur atau apa, langsung udah antusias karena kita ada grup. Yang tahun-tahun kemarin sih belum ada, sudah 4 tahun ini ada grup, langsung antusias membantu sampai dibentuk panitia. Itu semua dari wali murid. Katanya gurunya itu ndak usah ikut dalam acara ini karena gurunya itu sudah capek, sudah lelah membimbing dan mengajar anak-anak. Terus diserahkan semua dihandle sama wali murid, mulai dari susunan acara, snack, itu panggung, dekor, semuanya dihandle sama wali murid. Balik ke rebana nih Bu, pernah gak sih dapat job atau kontrak? Ya baru kemarin. Iya, ke balai desa itu. Itu balai desa mana nih Bu? Balai desa Kaliteko. Ngaluran, kan satu desa, satu kelurahan. Sudah berapa kali nih Bu perkiraan? Sering atau? Dapat job perdana kemarin. Loh, perdana kemarin. Kemarin baru perdana. Itu juga dari teman yang almarhum. Kan dulunya ikut di rebana. Terus kemarin, baru tinggal kemarin sih, sebelum meninggal itu bilang sama kepala desa, sesekali grupku ditampil nek nggon balai desa. Kebetulan ada momen syukuraniku, terus kita ditawarin. Saya sendiri bingung, grupku koyok ngene kok ya diundang ya di balai desa. Berarti kita butuh latihan, kan sudah dikasih kepercayaan, biar tidak mengecewakan. Hasilnya pun yang dikatakan kalau puas sih belum puas dengan hasil kami. Cuma kami berusaha untuk semaksimal mungkin. Terus akhirnya saya ngajak pemuda beberapa anakku juga kan punya grup seperti itu sih lah. Siapa ikut? Ndak, yang anak yang pertama. Kalau itu introvert. Tak ajak, terus gimana caranya kolaborasi lah biar kesannya kan kita diundang dalam acara tertentu sampai balai desa, sedangkan kita belum pernah tampil. Terus akhirnya pakai seragam. Buat seragam dulu atau gimana nih Bu? Enggak, biasanya kan ibu-ibu punya seragam seadanya lah. Yang biasa kita punya, yang kebanyakan ibu-ibu dan mbah-mbah itu punya itu apa? Baju putih biasalah. Baju putih. Kan nuansanya merah putih, kemerdekaan lah. 17 terus kemarin. Terus pakai jilbab merah aja. Tuh pertama kali perdana first time tampil rasanya gimana nih Bu? Perasaannya? Deg-degan. Gimana ya? Dilihat banyak orang kan, hampir satu desa kan di situ. Syukuran ikut. Ya semuanya adalah campur baur. Ada gak sih Bu komentar paling lucu? Komentar rebana dari warga atau ya pokoknya komentar lucu dari warga sekitar wes. Pertama kali itu kan kalau di tempatku itu alat rebananya itu namanya genjreng. Yang buat kapsinan itu loh. Genjreng. Genjreng. Kalau di sini apa namanya? Di sini juga ada namanya genjreng gitu. Genjreng. Yang 4 itu. Kapsi atau apa kalau orang lain nyebutnya, tapi kalau di tempatku itu pertama kali dipukul itu ada yang bilang kok koyok
tempolong ditutuki ya gitu. Kayak ngundang itu loh. Kata kalau musim hujan katanya seperti itu. Lah terus kita tidak pede kan akhirnya. Coba dicoba lagi. Ada yang komen, "Lho tabahane iki apa sih kok kayak tempolong?" Kaleng lah, kaleng dipukul. Tidak ada nuansa, tidak ada nada yang bagus didengar kan seperti itu tuh. Lah akhirnya kami yo itu yo rak lucu yo. Malah memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kami. Oh, berarti kita butuh belajar lagi seperti itu. Ya ndak lucu ya. Tapi menginspirasi. Apa namanya? Menginspirasi. Orang berapa? Pro kontra apa? Oh ya. Apa pernah mengalami pro kontra? Berarti nak pro kontra sesama Kayak rebana antara ibu teman sama teman-teman. kan antara ibu. Bu, pernah nggak sih ngalamin pro kontra di dalam rebana sama teman-teman? Pernah. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana ceritanya? Alat musik. Kan kita butuh alat musik yang namanya trambolin. Trambolin itu apa, Bu? Aku sendiri kurang paham ya, tapi orang-orang itu bilangnya itu bebek sir. Bebek sir. Alatnya yang lingkaran itu terus. Iya. Itu kan ada yang beli kan. Daripada buat beli itu lebih baik buat beli seragam. Tidak setuju kan. Kalau seragam, aku bilang seragam kok setiap keluar kok seragam. Kita pakai seragam yang ndak usah beli, terus uangnya digunakan buat beli alat saja. Tetap ada yang ndak setuju. Terus akhirnya ya tetap tak beli. Ternyata kemarin juga kepakai. Oh, ternyata iki kanggo ya seperti itu. Ya cuma gitu sih. Terus masalah waktu, kadang kalau bulan Maulud kan diliburkan. Ya ada yang bilang, wong Maulud Nabi kok malah mulut-mulut kok diliburkan. Ya kita harus memperbanyak sholawat. Macemnya kan seperti itu. Akhirnya ndak jadi libur. Kalau mau libur, yang mau libur silahkan. Yang mau bersolawat berangkat. Tapi alhamdulillah banyak yang berangkat. Alhamdulillah. Baik lagi nih Bu, di PAUD tadi sama TPQ. Ya. Cara Ibu menghadapi kritik dan saran dari wali murid itu gimana, Bu? Tenang pokoknya. Intinya sepahit dan tidak mengenakan kritik mereka, kita enjoy aja. Yang penting hadapi dengan senyuman, jangan dengan emosi. Itu sih. Itu sering atau enggak nih, Bu? Ya enggak sih, enggak sering. Tapi ada, tapi ya 1 tahun sekali itu ya hampir enggak. 1 tahun? Paling ya 2 tahun atau ada kritik atau ada saran baru ada. Kalau ada anaknya yang hiperaktif, terus orang tua tidak mau menyadari itu keaktifan anaknya, intinya anakku ki apik kok nak ning omah. Kan beda kalau di sekolahan. Beda ya. Seperti itu. Tantangan terbesar Ibu selama mengajar itu apa, Bu? Tantangannya ketika sakit. Ketika sakit itu merasa di rumah itu merasa berdosa sekali, tidak bisa mendampingi anak-anak itu. Sedih ya, Bu? Merasakan sudah diberi tanggung jawab, sudah dikasih amanah, kok tidak bisa menjalankan, gitu loh. Itu yang paling terkesan, merasa bersalah dengan orang tua, terutama ini pada orang tuanya itu. Kalau kita sesama pendidik sih menyadari, kalau sakit ya istirahat.
Bu nih boleh bagi tips gak sih? Gimana caranya tetap semangat walau kadang tuh sedang capek? Enjoy sih sambil tetap semangat. Kalau aku ya sering dengerin musik. Sering dengerin musik. Playlistnya apa nih, Bu? Kalau pagi lihat situasi dan kondisi. Kalau pagi biasanya kan kalau tidak mood itu sholawatan. Kalau sore dangdutan. Aduh. Bertolak belakang. Kan kalau sore kan biasanya sudah capek, sudah lelah seperti itu kan. Terus lagu-lagu lama diputar. Ya, itu sih. Terakhir nih, Bu. Motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang nih apa nih? Waduh, itu ya. Kalau enggak punya motivasi ya. Buat anak muda. Ya intinya ya teruslah belajar, mengembangkan diri melalui pendidikan, jangan berhenti belajar intinya. Tetap semangat, menjadi pribadi yang berani, kritis, memiliki kepercayaan diri, itu yang penting. Tapi jangan terlalu kepedean. Intinya. Wujudkan mimpimu setinggi mungkin, terutama ya ini akhlak yang penting. Iya. Akhlakul karimah lah. Apalagi kalian ini di pondok pesantren, tentunya sudah mengenal akhlak yang bagus. Tetap semangat buat kamu muda. Terima kasih. Terima kasih nih Ibu tadi motivasinya. Terima kasih juga udah jadi narasumber aku hari ini nih ya. Iya. Pokoknya jangan lupa tonton terus episode-episode kami selanjutnya. Tetap di podcast Miftahul Ulum TV di segmen Ruang Cerita Kita bersama saya Anggun Kusuma. Terima kasih buat Ibu Mursidah hari ini pokoknya. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman dulu, Bu. Terima kasih.